Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Maulina Asih. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan produk inovatif yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPA. Produk yang saya kembangkan berupa e-book Keanekaragaman Makhluk Hidup Ekosistem Lahan Gambut Kalimantan Tengah. Berikut paparan dari e-book saya. Jadi di sini merupakan tampilan awal dari e-book saya, yaitu covernya. Nah, ada cover dalam, lalu ada prakata, daftar isi, dan di sini ada pendahuluan. Di sini juga terdapat gambar dari hutan gambut. Lalu di sini ada pojok informasi yang berisikan link tentang hutan gambut. Bisa diklik link tersebut. Jika kita terkoneksi ke internet, maka akan langsung terputar video terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan di lahan-lahan basah yang tersebar luas di pesisir Kalimantan dan Sumatera. Gambut terbentuk saat bagian tumbuhan yang mati terhambat pembusukannya. Nah, tadi untuk lahan gambut. Sekarang di sini juga berisikan yaitu gambar atau data mengenai tipe tanah gambut, yaitu gambut fibrik dan gambut hemik. Selain itu juga terdapat link mengenai keanekaragaman spesies di hutan gambut. Nah, untuk linknya ini dia berisikan jenis-jenis kupu-kupu yang berada di hutan sebangau atau pungu alas. Nah, selanjutnya juga ada bagian dari flora. Nah, di sini flora yang ditampilkan merupakan flora atau tumbuh-tumbuhan yang merupakan maskot dari Kalimantan Tengah, dan juga ada tumbuhan ini banyak sekali didapatkan di lahan-lahan gambut. Di sini ada tenggaring, lalu ada klakai, dan ada kantung semar. Di sini juga dijelaskan manfaat dari klakai, kalau misalkan klakai memiliki manfaat bagi kehidupan kita. Lalu di sini ada jenis-jenis dari kantung semar. Terdapat 7 jenis kantung semar yang berasal dari Kalimantan Tengah. Selanjutnya di sini juga ada link YouTube yang di-embed ke dalamnya, merupakan jenis tumbuhan yang ada di Kalimantan Tengah. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. Lalu ada hewan-hewan, yaitu ada orang utan, ada burung kuau Melayu, lalu ada burung rangkong dan enggang. Nah, di sini untuk burung rangkong enggang, untuk burung kuau Melayu maupun flora fauna lain yang berada di daerah Kalimantan Tengah, di sini dijelaskan bagaimana upaya konservasi yang dilakukan untuk menjaga kelestariannya, lalu apa saja ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut, dan apa hal spesial yang terdapat pada hewan tersebut. Contohnya pada burung rangkong. Contohnya pada burung rangkong atau enggang,
yang merupakan hewan yang dikeramatkan oleh suku Dayak karena dianggap mewujudkan kesetiaan dan tanggung jawab bagi suku Dayak. Nah, dijelaskan juga kenapa demikian. Karena ternyata burung rangkong atau burung enggang ini merupakan burung yang bersifat monogami. Lalu juga dijelaskan alasan-alasan lain mengapa burung ini dikeramatkan bagi suku Dayak. Nah, selain hal tersebut, di sini juga terdapat link dari EducaPlay di mana kita bisa bermain. Yuk kita coba untuk bermain. Nah, kita juga bisa langsung mengecek apakah jawaban kita benar atau salah. Kalau misalkan jawabannya kita masukkan salah, dia akan memberikan kode merah pada jawaban kita. Lalu kita bisa perbaiki. Masih ada yang salah. Cek lagi jawaban kita. Kalau sudah benar, dia akan memunculkan di sini skor, waktu kita pengerjaan, dan jawabannya. Kita juga bisa share jawaban kita ke Twitter dan Facebook. Jadi bagi yang punya akun Twitter dan Facebook itu bisa dikoneksikan ke permainan ini. Selanjutnya, di sini juga dijelaskan permasalahan dan upaya untuk konservasi gambut. Di sini ada link untuk menyimak video tentang konservasi gambut. The Huawei P40 Series 5G. Huawei P40 Series. Masih ingat bencana kabut asap belum lama ini? Kabut asap tahun 2014 dan 2015 tercatat paling parah dalam sejarah. Pengaruhnya bukan cuma di Indonesia, tapi selanjutnya di sini juga dijelaskan langkah-langkah dalam upaya konservasi gambut agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan pada gambut. Nah, di sini ada link menuju Google Drive untuk mendownload games Labirin Gambut. Nah, karena Labirin Gambut ini sifatnya aplikasi, jadi untuk bisa dimainkan harus di-download terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini juga ada menjelaskan tentang peran keanekaragaman makhluk hidup. Baik dari sumber, pangan, sandang, dan papan. Lalu di sini juga ada diberikan gambar rumah betang, yaitu rumah adat Kalimantan Tengah, di mana rumah betang ini memanfaatkan kayu ulin dalam pembuatannya. Jadi
apa saja manfaat dari kayu ulin, kelebihan kayu ulin, sehingga diambil menjadi bahan utama dalam pembuatan rumah adat. Salah satunya adalah karena kayu ulin merupakan kayu yang kuat dan tahan lama. Lalu sebagai sumber obat tradisional dan kosmetik, dijelaskan beberapa tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai obat. Salah satunya tadi sudah dijelaskan, yaitu adalah kelakai. Nah, selanjutnya di sini juga ada tabel yang digunakan untuk melihat apa saja keanekaragaman spesies yang ada di sekitar kita, lalu manfaatnya. Jadi bisa dituliskan di sini. Selanjutnya di sini ada perlindungan keanekaragaman makhluk hidup. Nah, bagaimana cara perlindungan keanekaragamannya? Itu dijelaskan di sini. Nah, di sini juga ada contoh tanaman yang ada di Taman Nasional Sebangau, yaitu pohon rangas. Kawasan perlindungan alam Taman Nasional. Nah, di sini untuk contoh kawasan perlindungan alam dan kawasan konservasi alam, dia diambil dari contoh-contoh yang ada di Kalimantan Tengah sendiri. Kalau misalkan di sini, contohnya adalah Taman Nasional Sebangau. Selanjutnya di sini ada Sunan Batu di Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling. Jadi, contoh yang diambil merupakan contoh kontekstual yang ada di sekitar kawasan Kalimantan Tengah. Sekian penjelasan dari saya. Untuk lebih lanjutnya, buku ini selain bisa diakses secara offline, bisa juga diakses secara online menggunakan Google Playbook. Langsung saja ketik keanekaragaman makhluk hidup lahan gambut Kalimantan Tengah. Terima kasih sudah menonton. Salam semangat, dan demikian paparan dari produk inovatif yang saya buat. Mohon untuk saran dan masukan agar dapat digunakan untuk pengembangan produk ini di kemudian hari. Untuk buku dapat diakses secara offline dan online melalui halaman Google Playbook dengan cara mengetik judul buku. Terima kasih sudah menonton. Salam semangat dan selamat belajar.